Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kita tetap menikmati, kita tetap merasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena kasih-Nya buat kita yang begitu besar. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pujilah Dia, pujilah Dia sebagai ungkapan syukur kita. Pujilah Dia, pujilah Dia sebagai ungkapan terima kasih kita atas anugerah-Nya yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mungkin kita sekarang lagi ada dalam sulit, tapi Tuhan tak henti-hentinya memperhatikan kita. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih.
Ibadah Minggu Paskah yang kelima akan ditahbiskan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan, Allah hadir bagi kita. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sekali lagi, naikkan pujian ini. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat bagi kita dan hendak memberi berkat. Bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima hari ini terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat pada hari ini, selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Salom Medan Tuntungan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya akan terus memelihara hidup kita di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup kita. Selamat beribadah untuk kita semua, sekalipun sampai saat ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Biarlah sukacita dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Saldo kas per tanggal 10 bulan 5 2020 berjumlah 8.146.266 rupiah. Terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Kas pembangunan, dana lintong, misi lokal, dan dana sidang sinode bisa dilihat dalam warta jemaat yang dibagikan kepada semua jemaat melalui grup jemaat. Gembala, majelis, dan semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu anak kami Jovanka Eirene Sihaan tanggal 14 Mei. Kado untuk yang ulang tahun, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Selamat ulang tahun kepada anak kami Jovanka. Sekarang kita masuk ke pokok doa kita. Mari kita lihat pokok doa kita secara bersama-sama. Dan kalau ada nanti tambahan, boleh didoakan secara bersama-sama. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami bersyukur lagi kami boleh mengadakan ibadah kami. Kami percaya selama seminggu ini Tuhan Engkau pelihara hidup kami. Engkau bersama kami. Kami percaya Tuhan tiap-tiap hari Engkau pelihara hidup kami. Walaupun kami di tengah-tengah tantangan hidup dan di tantangan pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berserta kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedetik pun Tuhan. Kami percaya itulah yang kami imani sampai sekarang ini. Walaupun kami Tuhan di semua pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menjauhkan kami semua dari segala cobaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap bersama kami. Dan kami percaya Tuhan setiap keluarga juga Tuhan. Kami semua jemaat-Mu semakin kuat di dalam iman kami. Dan kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami rasakan itu tiap-tiap hari Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Bapa untuk kebutuhan kami di tengah-tengah wabah pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Walaupun kami kadang gelisah dan takut, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau cukupkan Tuhan kebutuhan kami. Walaupun kami mungkin kadang tidak percaya, tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Itu yang kami imani Tuhan. Engkau tetap bersama kami. Engkau tolong kami setiap pergumulan kami Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk anak-anak kami khususnya. Baik Tuhan yang mau masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi Tuhan. Engkau tolong anak-anak kami Tuhan. Walaupun kami juga Tuhan, kadang bagaimanapun keadaan ini, kami tetap anak-anak kami sekolah. Dan kami percaya setiap kami orang tua menolong kami Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, biarlah anak-anak kami boleh mempersiapkan diri, boleh memilih sekolah mana yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau tolong juga Tuhan dalam hal biaya sekolah untuk masuk sekolah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan ini Tuhan. Engkau tolong setiap orang tua Bapa. Biarlah kami juga boleh mendampingi anak-anak kami ini di rumah kami masing-masing. Boleh kami mendampingi mereka, boleh mengajari mereka Tuhan. Lebih-lebih Tuhan untuk mengajari Engkau kepadamu. Biarlah kami selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pemerintahan kami juga Bapa. Kami berdoa buat presiden kami. Kami percaya Tuhan menolong dia Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat para menteri-menteri Indonesia bekerja. Bahkan untuk gugus
percepatan pandemi COVID-19 ini. Engkau tolong mereka semua Bapa, boleh bekerja sama Tuhan untuk membasmi, untuk menangani semua COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah boleh bekerja sama, mulai pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami semua Bapa. Bahkan pemerintahan kami percaya Tuhan memberi mereka Tuhan kebijakan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk penemuan obat juga. Kami percaya Engkaulah tolong kami semua Tuhan boleh menemukan obat dan vaksin Tuhan. Biarlah semua negara kami dan negara yang lain juga boleh menemukan Tuhan, boleh menikmati vaksin COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis juga, bahkan sukarelawan untuk merawat pasien-pasien COVID-19 ini. Engkau tolong juga mereka Bapa, berikan kekuatan kepada mereka semua Bapa. Biarlah mereka juga bekerja sungguh-sungguh, biarlah mereka juga tidak was-was Tuhan, dan boleh mereka merawat pasien, dan kami boleh semua juga tenang di rumah. Bahkan kami tahu Tuhan, tanpa kekuatan daripada-Mu kami sia-sia semua Tuhan. Maka kami percaya Engkau tolong mereka semua Bapa, Engkau berikan bahkan kekuatan, bahkan kesehatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pelayanan misi di seluruh Indonesia ini, di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, biarlah tetap misi ini boleh berjalan dengan baik. Para misionaris di ladang misi juga, kiranya Engkau tolong Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan selalu Tuhan dalam perlindungan-Mu semua mereka ini. Bahkan lebih-lebih untuk pendeta Happy Maradia juga dalam pelayanan di India Utara, kami percaya Tuhan pelihara pelayanan. Engkau berkati bahkan keluarganya Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kerinduan kami, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita bermazmur dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bersama-sama. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Aman dalam tangan Tuhan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Terpujilah Tuhan. Hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Tak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Untuk itu kita angkatkan lagu pujian kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, yo. Akulah jalan kebenaran dan jalan
kita angkatkan pujian ini. Itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Semua orang percaya mempercayai itu. Tibalah saatnya kita akan menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Puji Dia, hosana bagi Raja. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana.
penyembahanmu kepada Dia. Sembah Dia. Kau layak disembah. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Engkaulah Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Dan Engkau Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau berbicara di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau akan menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang setia dan akan terus belajar mendengar Tuhan berbicara. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian setiap jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini kembali kita bisa bersama-sama di dalam ibadah Minggu Raya dan Minggu Paskah yang kelima hari ini. Sukacita kita akan semakin bertambah-tambah karena kita punya Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk kita semua. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang ada ini, sekali lagi firman Tuhan akan memberkati kita, meneguhkan kita sebagai orang percaya. Dan mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita semua. Dan mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita akan memperhatikan dan kita mengikuti bersama di dalam Alkitab masing-masing untuk kita melihat dan memperhatikannya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14.
Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama denganmu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang kelima ini, tema yang menjadi perenungan kita adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, pernyataan yang disampaikan oleh Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, ini adalah sebuah perkataan yang sangat luar biasa bagi kita setiap orang percaya. Kalau mungkin perkataan ini akan disampaikan oleh saya ataupun manusia siapapun yang ada, mungkin hal ini akan menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi ini disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan Injil Yohanes adalah Injil yang menyampaikan dan memberitakan dan membukakan kebenaran siapakah Yesus itu sebenarnya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus disaksikan sebagai firman yang telah menjadi manusia itu. Dia adalah anak Allah. Dan dalam Injil Yohaneslah ada 7 hal penting yang dipernyatakan oleh Yesus sendiri sebagai bukti bahwa Ia benar-benar adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa mujizat yang dinyampaikan, yang telah dinyatakan oleh Yesus, yang telah membuktikan bahwa benar-benar Dia adalah Allah, Dia adalah anak Allah, Dia adalah juru selamat itu. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11,
Bagaimana memulai mujizat yang ada. Bagaimana dia mengubah air menjadi anggur. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Dia juga menunjukkan siapa dirinya. Dia menyembuhkan anak seorang pegawai yang sakit. Dia menyembuhkan orang yang sakit di Bethesda pada Yohanes 5 ayat 1 sampai 47. Dan Yesus juga menunjukkan siapa dirinya. Dia memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dan kemudian Yesus juga membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia berjalan di atas air. Ia menunjukkan bahwa ia berkuasa atas alam semesta ini. Maka dia menunjukkannya dengan karyanya. Dia berjalan di atas air. Dia juga menunjukkan darinya siapa dirinya bahwa dia berkuasa membangkitkan orang mati. Itulah yang dilakukan kepada seorang Lazarus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua tanda ajaib yang dikerjakan oleh Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bukan hanya menunjukkan karyanya dalam mujizat-mujizatnya. Tapi dia juga menunjukkan siapa dirinya dalam sebuah perumpamaan-perumpamaan yang menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini, dia menunjukkan dirinya sebagai roti hidup. Dia juga menunjukkan dirinya sebagai terang dunia. Dia juga menyatakan dirinya sebagai pintu itu. Dan dia juga menyatakan dirinya sebagai gembala bagi kawanan domba yang ada. Itulah yang menjadi perenungan kita pada minggu yang lalu. Dan dia menyatakan dirinya bahwa dialah kebangkitan itu. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah pokok anggur yang benar itu. Dan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dan menjadi perenungan kita hari ini, dia juga menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus bukan hanya menunjukkan jalan yang benar bagi setiap orang-orang percaya. Tapi dia juga menyatakan bahwa dirinya adalah jalan itu. Dia bukan hanya menyatakan dan dia bukan hanya memperlihatkan kebenaran bagi semua orang. Tetapi Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah satu-satunya kebenaran itu. Dia bukan juga hanya menunjukkan jalan, menunjukkan dirinya sebagai kebenaran itu. Tapi dia juga adalah hidup. Bukan hanya pemberi hidup, tetapi dia juga adalah hidup. Saudara-saudara, betapa luar biasanya Tuhan mengerjakan dan Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Bahkan hal yang luar biasanya lagi, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bukan di dalam situasi keadaan yang baik yang dialami oleh murid-muridnya. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat yang pertama bahwa situasi keadaan yang sementara mereka alami adalah mereka sementara dalam kegelisahan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Karena Yesus sudah dalam pasal-pasal sebelumnya, Yesus menunjukkan dan Yesus mengingatkan dan Yesus mempersiapkan mereka. Karena ada saatnya bagi mereka akan melihat bahkan juga akan ditinggalkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penyataan Yesus tentang dirinya
yang diungkapkan setelah Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Seperti ayat katakan dalam ayat yang kelima. Karena sebelumnya Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi menyediakan tempat bagi mereka. Dan dia akan kembali membawa mereka ke tempatnya. Dan kepergian ini sekali lagi membawa kegelisahan yang mendalam bagi para murid-muridnya. Saudara-saudara, bisa memahami kondisi yang ada membawa kita harus terus mencoba ada di dalam situasi keadaan sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang tidak akan mengalami kegelisahan? Siapa yang tidak akan mengalami kekhawatiran? Siapa yang tidak akan mengalami ketakutan yang mendalam? Ketika sang pahlawan itu, sang penolong itu, sang sebuah harapan itu akan pergi meninggalkan mereka. Maka adalah suatu keadaan yang wajar yang ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kepergian Tuhan Yesus membawa kegelisahan yang mendalam bagi para murid-muridnya. Mereka merasa bahwa harapan mereka tidak akan tercapai. Keinginan mereka akan tidak terpenuhi. Maka wajarlah mereka mengalami kegelisahan yang ditimbulkan oleh kekhawatiran yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid merasakan hal yang demikian. Karena juga Yesus seringkali mengingatkan mereka. Yesus seringkali mengingatkan mereka bahwa akan ada waktunya. Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kegelisahan yang tak terkendali pada akhirnya akan sampai pada titik yang merasakan kelemahan. Sampai akhirnya sama sekali tidak bisa melakukan sebuah perubahan yang positif. Atau tidak akan membuat sesuatu langkah-langkah yang konkret untuk berubah atau mengubah keadaan untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Inilah yang mungkin dirasakan oleh murid-muridnya. Mereka bukan hanya merasa kehilangan, tapi mereka mentok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mampu untuk berdiri, mereka tidak mampu untuk melanjutkan perjuangan mereka. Saudara-saudara, dalam kondisi ini, dalam keadaan ini, Yesus hadir dan dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Yesus bermaksud untuk menghentikan kegelisahan yang sedang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak akan bisa membangun, bahkan yang tidak akan membawa mereka untuk menikmati pengalaman-pengalaman yang besar di dalam Tuhan, dalam menikmati rancangan Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Maka Yesus katakan, stoplah gelisah. Berhentilah engkau gelisah. Karena itu tidak akan membangun hidupmu. Dan hal ini juga yang menjadi perkataan Tuhan buat kita dalam situasi keadaan yang ada saat ini. Lebih dari sebulan kita ada dalam situasi yang demikian. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita responi dengan keadaan-keadaan ini, saudara? Apakah kita terus dalam pengeluhan dan pengeluhan? Apakah kita terus berjalan dalam kesedihan?
Apakah kita terus meratap dalam ratapan terhadap situasi, keadaan yang tidak pernah, bahkan sampai hari ini seakan-akan tidak ada sesuatu yang akan berubah? Sampai kapan ini akan terjadi? Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Stop, berhenti untuk gelisah. Berhenti untuk gelisah. Kegelisahanmu justru akan semakin menunjukkan kebodohan kita. Karena kita tidak akan bisa mengerti dan menikmati rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kegelisahan tidak akan menjadikan perkataan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," akan menjadi efektif dan berdampak dalam perjalanan hidup kita, dalam pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Maka kegelisahan itu harus diperangi, kegelisahan itu harus dihentikan, supaya kita dapat menikmati kehadiran Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam situasi keadaan yang kita alami saat ini, kita harus menyikapinya dalam terang firman Tuhan. Dan kegelisahan itu harus diperangi dengan cara-caranya Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa hal yang harus kita lakukan di dalam memerangi kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya di dalam hidup kita. Yang pertama dalam bagian firman Tuhan ini adalah percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang pertama ini dikatakan firman Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus supaya orang percaya kepada Dia. Tapi juga ini sebagai sebuah perintah yang harus dilakukan oleh semua orang percaya untuk terus percaya kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan sekalipun dalam situasi-situasi yang buruk, sekalipun dalam kegelisahan yang ada. Terus percaya kepada Tuhan. Imanmu tidak harus berkurang di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit. Imanmu tidak harus kendor di dalam situasi-situasi yang tidak baik. Tapi ini sebagai perintah Tuhan supaya kita terus membangun percaya kita kepada Tuhan. Saudara, Yesus menginginkan murid-muridnya memahami bahwa meskipun dia meninggalkan mereka secara fisik, namun dia menjamin dan dia memastikan bahwa dia selalu hadir bersama dengan mereka secara rohani. Dia memang akan pergi secara fisik, tetapi mereka tetap memiliki dan akan selalu memiliki akses untuk berjumpa dengan Dia. Dan dalam keadaan apapun, Dia akan terus ada bersama dengan kita. Maka tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak meresponi kebenaran Tuhan.
Untuk supaya kita menikmati Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Maka kita harus mengambil sikap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun. Yang kedua, kita harus mengenal Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalan yang sama yang dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus. Dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu Thomas dan juga Filipus. Yaitu karena mereka tidak mengenal Yesus. Ayat 7 dan ayat yang ke-9. Maka Yesus mengingatkan mereka untuk supaya mereka mengenal Dia. Dengan mengenal Dia atau mengenal Yesus, maka kita juga akan mengenal Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bahkan 2 kali Yesus menegaskan di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini. Selain menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia juga menunjukkan sebuah relasi yang intim antara dia dan Bapanya. Dan itu juga mengajarkan kita sebagai anak-anaknya. Supaya kita terus mengenal Dia. Maka untuk bisa mengenal Dia, kita harus membangun sebuah relasi kita yang baik dengan Dia. Karena tidak akan mungkin kita akan mengenal Dia kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Dia. Saya tidak akan pernah bisa mengenal jemaat Shalom Medan Tuntungan kalau saya tidak bergaul akrab, bergaul intim dengan semua jemaat. Dan 5 tahun bersama dengan jemaat Shalom. Waktu yang cukup untuk bisa menjalin kebersamaan. Untuk saling memahami, saling tahu siapa saya dan siapa orang lain. Itu karena sebuah relasi. Begitu juga kita dengan Tuhan. Relasimu dengan Tuhanlah yang akan menentukan pengenalanmu akan Dia. Dan di dalam pengenalanmu akan Tuhan, maka engkau akan menjadikan Dia dan engkau akan menikmati Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup itu. Yang ketiga, melihat Yesus. Teguran Yesus kepada Filipus dalam ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hal ini memperlihatkan bahwa Filipus, dia belum menyadari bahwa Allah itu sedang berdiri di hadapannya. Dan sedang menyatakan dirinya kepada dia. Persoalannya, kenapa Filipus tidak mengenal Dia? Saudara, saya mencoba melihatnya dalam sebuah kata yang sangat penting tentang kata melihat. Dan ini bisa menjadi jawaban kenapa Pak Filipus tidak menyadari kehadiran Allah di dalam Kristus. Kata melihat di dalam Alkitab ada 3 kata yang dipakai dalam bahasa Yunani. Yaitu blepo, theoreo, dan juga orao. Kalau blepo itu yaitu melihat secara kasat mata apa yang dilihat,
objek yang dilihat. Sedangkan kalau toreo bukan hanya sebatas melihat objek yang ada di depan yang dapat dilihat dengan mata, tetapi dia mampu untuk menyelidiki dengan teliti apa yang dia lihat. Itu kata melihat. Tapi kata yang ketiga inilah yang dipakai oleh Yesus dan menyatakan tentang melihat Allah, melihat Dia, yaitu orau, yaitu melihat dengan teliti. Dia mengerti dengan pengertian yang tepat. Dia melihat berdasarkan perkataan dan perbuatan Kristus dengan melibatkan imannya. Ini adalah kata yang paling tinggi di antara kata melihat ini. Jadi, kalau kita bisa mengerti, memahami tentang Tuhan, maka kita harus belajar untuk melihat dengan kata orau. Melihat dengan sempurna, melihat dengan teliti, melihat dengan cara pandang Kristus, cara pandang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian selain kata percaya Dia, selain kita mengenal Dia, yang ketiga juga penting bagi kita untuk melihat Dia. Yaitu bagaimana kita melihat dengan teliti dan dalam pengertian yang tepat. Berdasarkan perkataan dan berdasarkan perbuatan Kristus dalam iman kita sebagai orang percaya. Maka inilah melihat yang demikianlah yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya kita dapat melihat Dia yang sebenarnya. Sehingga kita pun akan mengalami Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Saudara, inilah yang harus dibangun di dalam iman kita. Supaya kehadiran Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu akan semakin efektif di dalam kehidupan kita. Percaya, kemudian mengenal Dia, dan ketiga melihat Dia. Melihat dengan teliti, mengerti dengan pengertian yang tepat. Melihat berdasarkan perkataan dan perbuatan Kristus. Inilah yang diinginkan Tuhan. Dan kita harus membangun percaya ini. Kita harus membangun pengenalan ini. Kita harus membangun sikap untuk melihat ini dengan cara yang berbeda. Di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah kegelisahan yang ada saat ini. Kita harus membangun kehidupan kita dengan cara pandang yang berbeda. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Maka dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menjawab dan akan mengubah hidup kita. Bahkan akan mengubah keadaan kita. Saudara, dengan cara yang berbeda, kita akan diyakinkan oleh Tuhan bahwa Dia benar-benar adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Karena di dalam Dia ada kepastian itu. Tidak ada orang yang hidup dengan cara Tuhan. Tidak ada orang yang hidup dengan pengetahuan tentang Tuhan. Tidak mengalami kepastian. Di dalam Dia ada sebuah kepastian hidup. Kepastian apa? Firman Tuhan berkata, yang pertama yang kita lihat dalam renungan ini, pertama kepastian tempat itu. Kepastian tempat kita di mana? Di surga. Tuhan tidak berkata mudah-mudahan kamu akan ada bersama dengan aku. Tapi ketika Dia katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu, memberi jaminan sebuah kepastian yang ada. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti ini, di tengah-tengah keadaan mewabahnya COVID-19 ini,
Membuat kita tidak melihat sesuatu yang pasti sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi di dalam Yesus ada sebuah kepastian itu. Kepastian tempat. Bahwa dia menyediakan tempat bagimu. Kepastian tempat yang kekal yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang kedua, kepastian rancangannya dalam hidup kita. Dalam ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu. Ini menyadarkan kita dalam perjuangan hidup yang menggelisahkan ini. Dia pergi dalam melaksanakan rancangannya dalam hidup kita. Tapi dia kembali untuk membawa kita bersama dengan dia. Maka di situ ada sebuah rancangan Tuhan yang jelas. Ada sebuah rancangan Allah yang besar dalam kehidupan umatnya. Dalam berbagai keadaan yang sementara dan akan terus kita alami. Maka kita akan menikmatinya karena kita tahu bahwa Allah sedang merancangkan hal yang besar dalam hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah kegelisahan yang ada. Allah sementara merancangkan yang baik. Amin. Yang ketiga, kepastian tentang kebersamaan. Ayat 3b dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ayat 3b. Saudara, kerinduan terbesar Tuhan bagi murid-muridnya adalah bersama terus dengan mereka. Dalam keadaan apapun, dalam kegelisahan yang dialami, dalam mengerjakan rancangan yang besar bagi umatnya, Yesus tetap dalam hatinya adalah supaya dia selalu bersama-sama dengan murid-murid, supaya dia selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka kebersamaan inilah menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah jaminan bahwa hal yang pasti, apapun keadaanmu, apapun yang kau alami saat ini, mungkin orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dan dia menjamin kebersamaan bersama dengan engkau. Dan engkau tidak sendiri dalam perjuanganmu karena dia selalu ada dan terus bersama dengan engkau. Kepastian yang selanjutnya yaitu kepastian tentang penyertaan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-6. Saudara, dalam berbagai tantangan hidup yang kita jalani, untuk sampai kepada tujuan Tuhan, kita harus meyakini bahwa kita tidak sendiri. Karena kita punya Tuhan yang menyertai dan menuntun dalam perjalanan kita. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Thomas, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu juga bukan lagi menjadi pertanyaan kita. Karena ada sebuah kepastian bahwa ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita tidak akan mengalami kegelisahan. Kita tidak mengalami ketakutan. Kita tidak akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga tidak membawa kita kepada sebuah sikap yang benar terhadap Tuhan. Karena kita tahu hal yang pasti. Bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Hal yang terakhir, yang kedua dalam bagian firman Tuhan. Kita bukan hanya menikmati hal yang pasti dari Tuhan. Tapi kita juga akan menikmati hal yang istimewa dari Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya menunjukkan, bukan hanya meyakinkan kita di dalam persoalan-persoalan hidup tentang segala sesuatu yang kita sementara alami.
bukan hanya menunjukkan kepada kita sesuatu yang pasti di dalam Dia, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Apa yang spesial, apa yang istimewa yang dari Tuhan? Yang pertama, Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara, kegelisahan, kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan terjadi. Terkadang bukan hanya di saat kita melihat persoalan-persoalan hidup yang begitu besar yang kita jalani. Tapi juga terkadang itu terjadi karena kita melihat dari diri kita sebagai orang yang tidak mampu untuk menghadapi semua tantangan-tantangan hidup itu. Namun di dalam Yesus kita percaya, kita akan melihat Dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kita. Bahkan yang istimewanya lagi, kita pun diberikan hak istimewa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Saudara, bonusnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan, dan kita dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan besar itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah sementara mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan Dia melipatkan kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Dan itu Dia sudah buktikan kepada murid-muridnya. Pekerjaan besar yang apa yang buat oleh murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita renungkan berapa minggu yang lalu. Bagaimana murid-muridnya dalam perkataan mereka bisa membawa banyak orang, ribuan orang bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, dan mereka memberi diri mereka diubahkan oleh Tuhan. Itulah pekerjaan yang besar yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan janjikan, dan Tuhan berikan bagi murid-muridnya. Dan saya percaya, kita tadi cuma mengatakan bahwa hal yang pasti yang kita akan terima, dan hal yang besar pun yang akan kita terima. Dan yang terakhir, hak istimewa apa yang akan kita dapatkan di dalam Dia? Yaitu kita bisa meminta kepada Dia. Saudara, siapakah saya ketika kalau saya diberikan hak istimewa untuk meminta kepada Tuhan? Siapakah kita ini kalau kita diberikan kebebasan hak istimewa untuk meminta kepada Tuhan? Bahkan di dalam permintaan itu Dia juga menjamin bahwa apa yang kita minta akan Dia berikan untuk kita. Tapi memang harus digaris bawahi, semuanya memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Dia akan melakukannya. Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kita. Karena Dia mengerjakan hal yang spesial untuk kita. Dan kesimpulannya akhirnya Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Hal itu telah jelas, telah dinyatakan dalam pernyataan-pernyataannya. Termasuk di dalamnya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hal ini dinyatakan dalam relasinya dengan Bapa, dan juga dinyatakan dalam karyanya bagi kita yang percaya kepadanya, dengan memberikan kepastian tempat, rencananya, kebersamaannya, relasi, dan juga penyertaan. Dan kita diberikan hak istimewa adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kita diberikan keistimewaan untuk meminta kepada Tuhan. Semuanya ini menjadi jaminan bagi kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang terus dan akan terus kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi keadaan yang ada saat ini, mari kita terus meyakini bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan
yang kami bisa nikmati pada pagi hari ini. Engkau melihat kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Engkau melihat apa yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu kegelisahan apa yang sementara mereka alami saat ini. Engkau tahu ketakutan apa yang sementara melanda hidup mereka. Kekhawatiran apa yang sementara terjadi dalam hidup mereka. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi satu hal yang kami pastikan, kebenaran firman ini telah menjadi jawaban untuk persoalan-persoalan yang sementara kami alami. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah kami terus mengarahkan fokus kami, perhatian kami kepada Engkau. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan untuk firman yang disampaikan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati. Saat ini kami mau mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini memuliakan nama Tuhan dan berguna untuk gereja-Mu. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu, kami bersyukur. Amin. Kantong-kantong persembahan akan dijalankan, kita angkatkan pujian Allah itu baik. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah minggu kelima. Biarlah damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita. Biarlah Tuhan akan memimpin minggu kita. Biarlah Tuhan memimpin hidup kita dari hari ini sampai ke minggu-minggu yang akan datang. Kita angkatkan pujian Bapa lembutkanlah hati. Bentuklah kami Tuhan supaya menjadi sama seperti itu. Terima kasih Tuhan. Dapat lebih mengasihimu.
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Dan selamat menjalani aktivitas sepanjang minggu yang Tuhan berikan untuk kita. Dan biarlah Tuhan Yesus akan terus menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk semua kita jemaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.